Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sedulur-sedulur semua sehat, semoga sedulur-sedulur semua waras, karena semua pentingnya untuk interaksi kita hari ini. Alhamdulillah, saya diberi kesempatan untuk berbicara di sini, karena saya sangat sering mendengar berbagai macam institusi, judulnya membangun budaya, tapi tidak melibatkan budayawan. Jadi ya saya nggak paham apa yang dibangun sebenarnya. Karena budaya juga perlu kita bedah. Saya kebetulan beberapa waktu terakhir banyak seminar dan undangan urusan moral, integritas, etik, dan seterusnya. Tanpa kita benar-benar melihat mekaniknya seperti apa. Karena itu bukan hal yang sederhana. Jadi sebenarnya saya bukan filosof, saya lebih kepada mekanik. Kalau saya membahas sesuatu, itu biasanya saya mulai dari simplek. Artinya bahas hurufnya dulu sebelum membangun kata-kata, baru kemudian kata-kata dikumpulkan menjadi kalimat, kemudian menjadi paragraf dan seterusnya. Di sini ada beberapa kata kunci, budaya, integritas. Menurut saya, kita perlu membedah dulu budaya itu apa dan integritas itu apa, baru kemudian kita jadi tahu angle of attack-nya, kita jadi tahu approach-nya gimana untuk membangun sebuah budaya. Menurut saya seperti itu, mungkin yang akan saya sumbangkan kali ini adalah itu. Pertama sendiri tentang budaya dan tradisi, ini seringkali disimpang siurkan antara budaya dan tradisi. Perlu kita ketahui perbedaan utama antara budaya dan tradisi. Dua-duanya kesamaan dan perbedaan. Kesamaannya adalah sebuah perilaku yang disetujui oleh komunal untuk bisa menjadi standar kesamaan budaya dan tradisi. Bedanya, tradisi itu diturunkan secara vertikal. Artinya, belajar dari bapaknya, bapak belajar dari mbahnya, mbah belajar dari mbahnya mbah, misalnya gitu. Kalau budaya itu transmisinya horizontal. Belajar dari temannya. Misalnya TikTok itu bukan tradisi, itu budaya. Karena saya yakin tidak ada satupun orang di sini yang pakai TikTok atau Instagram belajar dari bapaknya. Justru kebalik, bapaknya yang belajar dari anaknya. Jadi itu budaya yang muncul. Mungkin berikutnya itu akan menjadi tradisi karena anak Anda tanya sama Anda bagaimana cara memakai Instagram, kan gitu. Itu bedanya budaya dan tradisi. Budaya horizontal, tradisi vertikal. Oke, nanti akan bersambungan dengan integritas. Kan kita mau membangun budaya integritas. Sekarang kita terpisah membahas integritas itu apa. Integritas adalah perilaku yang sesuai dengan sebuah value yang diadopsi oleh seseorang. Ada dua garis yang perlu saya urut. Pertama gini, integritas itu lahir selalu dari keputusan manusia. Seperti tadi dibilang, melakukan sesuatu atau tidak. Tapi ada urutannya di situ. Enggak langsung ngomong iya atau tidak. Ada sebuah nilai yang diadopsi manusia atau hukum. Bisa nilai agama, bisa hukum negara, bisa nilai keluarga, apapun. Itu bisa diadopsi oleh seorang individu. Kemudian nilai itu digunakan untuk membedakan benar salah. Menurut hukum benar, menurut agama salah misalnya. Misalnya gini, makan babi menurut nilai agama Islam salah, tapi menurut hukum tidak melanggar hukum, kan misalnya gitu. Jadi setiap set nilai itu punya kriteria berbeda untuk membedakan benar salah. Pertama, manusia mengambil nilai, kemudian digunakan untuk membedakan benar salah. Ketika dia mampu menggunakan nilai itu untuk membedakan benar salah, artinya manusia itu punya moralitas. Nah setelah itu, ketika moralitas itu dilakukan benar-benar, itu baru namanya etik. Nilai adalah tolak ukur. Moral adalah kemampuan menggunakan tolak ukur itu untuk membedakan benar salah. Terus kemudian kalau benar salah itu dilakukan benar-benar, itu namanya etik. Kan gitu. Jadi orang koruptor, korupsi, dia tahu bahwa korupsi salah. Dia sebenarnya punya moral, karena dia bisa membedakan benar salah. Tapi tidak punya etik, karena dia tidak melakukan sesuai yang moralnya katakan.
Dia melanggar moralitasnya sendiri. Nah, setelah ada keputusan etik itu tadi, semakin dia konsisten melakukan etika sesuai dengan moralitasnya, integritasnya semakin tinggi. Jadi integritas adalah agregasi dari keputusan terhadap etika, terhadap moral yang dia percayai. Nah, mohon maaf ini agak bukan filsafat ini bukan filsafat, ini mekanik, ini mekanik pemahaman tentang. Ini baru sebentar lagi satu garis lagi. Tadi saya terusin dulu daripada Muhammad ya, mohon maaf Pak Jiwo. Jadi tadi ada nilai, ada morality, ada etik, baru kemudian etika itu dilakukan seberapa sepanjang hidupnya, jadinya tingkat integritas. Semakin tinggi integritasnya, semakin banyak dia melakukan etika sesuai dengan moralnya. Jadi nilainya dia pegang benar-benar itu. Hidupnya berjalan sesuai dengan nilai, itu artinya integritasnya semakin tinggi. Oke, itu dari sudut pandang konsep, itu tadi di dalam logika semuanya. Tapi gini, kalau mau membangun budaya di situ tidak cukup. Pengetahuan itu hanya ujung gunung es kalau mau ngomong tentang pengetahuan, tentang membangun budaya. Karena asalnya gini. Ini bukan filsafat ya lagi-lagi. Aku kalau ngomong rodok urut, filsafat ora, enggak filsafat, ini mekanik, ini benar-benar mekanik gini. Jangan lupa tadi, keputusan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan moral atau tidak, itu kan kita dalam jangka waktu panjang kita sebut sebagai integritas. Tapi kuncinya si manusia membuat sebuah keputusan. Kuncinya adalah manusia membuat sebuah keputusan, seperti mau korupsi atau tidak, itu tadi itu kan keputusan manusianya. Yang kelihatan di luar adalah aksinya. Yang terjadi di dalam adalah keputusan kognitif intelektualnya. Pengetahuan terhadap nilai, sekitar, dan seterusnya. Pengetahuan terhadap penggunaan kognitif untuk membuat keputusan. Tapi, nah ini mulai agak susah nih, kita ngomong budaya, karena hal ini nggak sering dibahas. Tapi semua intelektual itu pasti tergantung yang namanya perasaan. Kalau Anda lagi hatinya senang, lebih banyak ngasih sedekah daripada ketika hatinya susah. Ketika di sini misalnya saya tanya, di sini ada yang penderita cacat tuna asmara? Maksudnya nggak punya pasangan gitu. Banyak ya, oke. Anda pasti mengalami ketika Anda nembak pacar, Anda diterima, hari itu sangat gembira, Anda mau dikatain anjing, babi atau segala macam, Anda nggak akan marah. Logika Anda tahu bahwa Anda dihina, tapi perasaan Anda rasanya enak. Keputusan logika jadi berubah. Jadi di bawah intelektual itu ada yang namanya perasaan, feeling, yang membuat keputusan Anda bisa berubah pada kejadian yang sama. Nah, ke bawah lagi nih. Di bawah feeling juga terpengaruh sesuatu. Di bawah feeling itu ada yang namanya emosi, emotion. Feeling sama emotion berbeda. Feeling adalah yang kita pahami, kita rasakan. Emotion, kalau bahasa Inggris kan motion itu bergerak. Emotion, energi yang bergerak. Energi yang bergerak. Energi dari mana? Dari fisiologi manusia. Kita merasakan ketika kita hidup fisiologi ini, ada energi yang bergerak, jantung bergerak, nafas bergerak, ada darah yang berputar, ini energi yang bergerak. Ketika kita merasakan sesuatu, baru kemudian ada feeling yang kita pahami. Tapi intinya ada energi yang bergerak. Di sini titik membangun budaya, bukan pada kognitif, karena kognitif 3 tingkat di atasnya. Emotion, energi yang bergerak ini ada pada diri manusia dan pada interaksi. Bagaimana membangun energi yang bergerak di antara manusia. Salah satu contohnya gini, Anda disuruh bangun integritas kayak apa, sesuai dengan peraturan kantor. Kalau teman Anda atau pimpinan Anda melanggar tapi tidak dihukum, Anda tidak akan mau membangun integritas. Ngapain saya susah-susah bangun integritas, orang kan teman saya kayak gitu aja nggak dihukum kok, nggak punya efeknya kok. Salah satu contoh pemerataan terhadap permainan, gameplaynya adil untuk semua, itu adalah manajemen tentang emotion, energi yang bergerak. Emotion, energi in motion, energi yang bergerak. Ini yang tidak jarang dibahas karena memang susah. Memang tidak gampang untuk menggali seperti itu, butuh
pemahaman sosiologi, butuh pemahaman psikologi, dan butuh pemahaman neuroscience untuk memahami emotion, energi yang bergerak, ada mirror, neuron, dan seterusnya lah. Nah, jadi untuk membangun budaya, para pemerakarsanya harus paham bagaimana energi bergerak antar manusianya. Karena kalau energi bergeraknya sudah benar, budaya akan muncul tanpa bisa dicegah. Contohnya TikTok. Susah banget Anda berhenti main TikTok. Susah main Instagram. Dan itu nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang kampanye. Bener nggak? Teman Anda ikut. Ternyata seru, diteruskan. Karena ada emotion yang bergerak di antara interaksi tersebut. Dan terjadi keadilan peraturan di situ. Kamu melakukan apa, followernya berapa, melakukan apa, followernya berapa, disukai berapa, dan seterusnya. Banyak faktor yang terjadi pada emotion. Mungkin yang saya sumbangkan hari ini adalah sangat benar, sangat setuju bahwa budaya integritas harus dibangun. Karena tanpa integritas tidak ada satu mesin pun di dunia yang bisa berjalan. Tidak ada satu organisasi pun yang bisa berjalan. Kalau kita naik mobil, kita punya keyakinan penuh bahwa semua part dari mobil itu punya integritas untuk mengikuti hukum alam. Kalau satu tiba-tiba nggak mau terbakar bensinnya ya selesai, nggak jalan. Semua di situ patuh pada sebuah peraturan, namanya peraturan alam. Sehingga mobil itu bisa bergerak. Pada level institusi manusia juga seperti itu. Kan seperti mesin yang bergerak ini. Kalau tidak semua mesin, tidak semua gearnya pada peraturan yang sama, tidak mungkin terjadi integritas, tidak mungkin terjadi institusi yang baik. Integritas tidak hanya bersandar pada satu orang, tapi membangunnya harus bersama-sama pada sesuatu yang di atas manusia. Atas manusia itu artinya rule of the game pada yang dipatuhi oleh semua pelakunya. Sehingga terjadi energy in motion yang membangun budaya tersebut. Kognitif paling atas, di bawahnya ada perasaan, diatur oleh emotion. Mari kita bersama-sama mulai mikir nih, interaksi kita satu sama lain gimana sih? Apakah gameplay di kantor fair untuk saya kemudian menjadi punya integritas tinggi? Kalau enggak fair, enggak akan ada yang mau. Kan gitu ceritanya. Nah mungkin yang saya ceritakan agak kompleks, tapi saya pengen berguna di sini, jadi saya menceritakan apa yang saya pahami. Kalau Anda enggak paham itu masalah Anda, kan kita punya tanya jawab kemudian hari ini. Saya pengen membangun budaya. Jangan makan snack aja, sekali-sekali makan yang bergizi walaupun harus disendok dengan bertanya berkali-kali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.